Ini kita pertama adalah NGT. NGT kan sudah pernah. Jadi nanti saya nggak mendetailkan dari mulai NGT, tapi dari selesai pemasangan sampai nanti tindakan melakukan namanya gastrik lavase. Apa itu gastrik lavase? Bilas lambung, ya, atau kumbah lambung, ya, atau disebut juga dengan istilah GC. Bukan DC ya, DC itu daun kateter. Ya, ini GC, di GC. Ya, itu diapain? Dikumbah lambung. Ya, ketika kamu mengumbah lambung atau bilas lambung atau gastrik lavase ini, yaitu tindakan bilas, berarti membersihkan ya. Daerah mana ya? Lambung. Dari apa? Yang pertama, dari sisa makanan, sisa perdarahan, kemudian racun ya, kalau adanya toksik atau racun di situ ya. Racunnya apa saja ya, macam-macam, mau baygon, mau dia pakai sitrun, dia mau pakai wipol dan lain-lain ya, tergantung racun yang ada di mana kan. Dan ada lagi racunnya itu adalah alkohol. Alkohol bukan alkohol biasa ya, alkohol yang murahan, miras yang oplosan ya. Miras oplosan kan alkohol dicampur, alkoholnya sedikit tapi dicampur minyak tanah, campur baygon, itu miras oplosan seperti itu ya. Jadi jangan nyoba-nyoba, Bu Devita ngomong gitu ya. Biasanya yang kayak gitu akhirnya keracunan. Beli yang murah-murah pengen mabuk tapi nggak bodoh ya. Nah ini yang nggak modal akhirnya keracunan. Biasanya datang dengan tidak sadarkan diri, kemudian muntah berbusa. Nah itu yang harus kita segera lakukan, namanya bilas lambung. Oke, kemudian tadi sudah tujuannya untuk membersihkan lambung ya. Nah nanti tindakannya sama seperti pemasangan NGT, cuman setelah pemasangan ya akan ada tindakan pembersihan dengan menggunakan cairan ya. Bisa NaCl, bisa pakai air bersih ya, pakai aqua gelas itu, aqua gelas mineral ya, air mineral. Kemudian bisa pakai, kalau alkohol berarti bilasnya juga pakai alkohol, tapi kadarnya di atasnya. Jadi alkohol yang mahal, yang merek harganya sejuta gitu. Karena buat ngiket alkohol yang sudah ada. Jadi alkohol yang kadarnya lebih rendah itu biasanya diikat sama alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Makanya di rumah sakit tuh ada alkohol yang mahal, sing merek-merek ya, buat bukan buat mabuk ya, tapi buat untuk bilas lambung. Oke, mana ya tadi sudah diambil kan? Saya siapkan dulu ya untuk spet. Jadi spetnya ini kan bersih ya, harusnya pakai tutup. Kemudian nanti ada gunting plester yang kita sudah siapkan, pakai mode yang biasa atau mode kupu-kupu kayak gini ya boleh. Kemudian selang NGT ya, tisu, nanti perlak, kalau ada perlaknya mana ini ya, pakai perlak bawahnya atau pakai handuk. Kemudian gel untuk nanti bantu masukkan untuk lubrikannya, dan cairan ini boleh pakai NaCl, boleh pakai air biasa yang bersih itu ya. Kemudian nanti kita pakai gelas ukur atau nanti pakai kong untuk menuangkan ininya, kemudian baru kita ambil dari sini seperti itu untuk kita bilas ya. Pembilasan lambung ini nanti dilakukan setelah pemasangan NGT, maka kita pasang dulu ya. Selamat pagi ya Bapak, permisi, saya Bu Devita, saya perawat pada pagi hari ini. Ini Bapak kan berada di ruang rawat inap misalnya ya. Ini settingnya pasiennya dengan stroke hemoragik yang mengalami perdarahan di lambung misalnya. Maka kita perlu lakukan namanya bilas lambung. Tanda perdarahannya apa? Pasien itu biasanya ada muntah darah seperti itu ya.
kemudian tidak nafsu makan, penurunan nafsu makan dan yang lain. Nah, maka kita khawatirkan perdarahannya terus masuk ke sistem pencernaan. Nah, kita stop dulu dengan lakukan pembilasan lambung. Bapak bersedia, nanti saya pasang selangnya dulu, habis itu nanti saya lakukan bilas lambung ya Bapak. Oke, kalau bersedia saya siapkan alatnya dulu. Oke, saya cuci tangan 6 langkah. Selesai. Kemudian pakai handscoon. Sama seperti tindakan NGT. Masih ingat tindakan NGT? Masih. Insya Allah. Saya ulangi lagi ya. NGT alatnya tadi itu. Kemudian nanti sebelum Anda pakai handscoon dan lain-lain, nyiapkan alat itu. Ini disiapkan deh. Biasanya yang lupa anak ini apa? Plasternya. Karena nanti kalau sudah masuk, kadang biasanya dia akan keluar sendiri, ketarik ya, maka harus segera siapkan plester. Satu untuk kunci di samping, satu untuk yang di hidung. Mau model apapun terserah. Kalau ini yang saya buat nanti model kupu-kupu. Ini lebih nempel ke hidungnya seperti itu ya. Jadi dua fiksasinya kita. Kemudian yang paling utama di pemasangan NGT, saya ingatkan lagi adalah kalian harus menyiapkan lubrikan atau gelnya, karena kalau nggak dikasih sakit ya, seperti itu. Kemudian posisi pasien ketika masuk pertama kali, posisinya gimana? Nunduk apa dangak? Dangak. Ya, fix dangak dulu. Habis itu kalau sudah sampai di mulut, daerah mulut sini ya, daerah dalam ini, nah nanti kan akan ada rasa tahanan. Kita waktu masukkan akan ada rasa tahanan. Itu pasien suruh menelan sambil duduk atau menunduk ya kan. Jadi ekstensi, kemudian masukkan pelan-pelan, suruh menelan sampai nanti sudah masuk ya. Jangan lupa diukur. Setelah sudah masuk baru kita cek apakah dia sudah masuk di lambung atau di paru-paru ya. Sekali lagi minta lagi kan ke rumah sakit untuk sudah pernah pasang NGT kalau di rumah sakit. Sudah. Ada yang belum, nanti pasang ya kalau pas praktek. Kalau boleh kamu masang sendiri, gampang kok. Oke. Pertama adalah ukur dulu. Datang, oh ya mohon maaf, pasang dulu plester perlah atau anduk. Ini tak ginikan ya biar nanti. Oke. Kemudian kalau ada tisu ya kasih tisu sebelahnya. Biasanya nanti akan keluar mungkin ada sekret dan lain-lainnya. Oke. Kemudian untuk ini megang dari selang D. Kalau kamu pas ujian gini ya, buka langsung gini, ini akhirnya nempel kemana-mana ya. Ini harusnya kan bersih, mungkin memang bukan steril tapi bersih-bersih. Tapi kalau kamu gini kan ya anggap aja tetap terkontaminasi kan. Maka caranya gini, ini ditekuk. Nah, megangmu gini. Oke, kemudian kita ukurnya dari mana? Ujung hidung sampai ke telinga. Pulang. Mas Toi belakang sini ya kan. Oke, kemudian dari sini ke lambung atau prosesus sipoideus, mana itu? Ulu hati. Sini ulu hatinya. Oke. Nah, ini jangan nyentuh juga. Jadi kayak ukur biasa gitu ya. Oke, misalnya dari sini kita pakai sini. Nah, ini harusnya dikasih tanda ya, dikasih tanda. Nah, kalau kamu nggak bisa, ini ditekuk gini aja nanti. Nah, itu. Kemudian kita masukkan. Ini dibulet-bulet gini aja, biar nggak kemana-mana si selangnya. Kemudian baru kita masukkan gelnya. Boleh dikasah ya, kalau kamu sesuai dengan SOP ya, kita kasih boleh di tisu atau di tangan, terserah. Di baliknya handscoon. Pasangnya berapa? 10 sampai 20 cm. Jangan cuma ujungnya tok.
ya, karena ini nanti akan masuk sampai dalam. Biar sampai mulutnya, kan hidung ke mulut tuh kering deh. Jadi kita pasangnya seperti itu. Oke, next kita masukkan. Permisi ya Pak, ini saya masukkan. Posisinya pertama kali ekstensi ya Bapak. Ini anggapain dangak ya, atau di keataskan kepalanya, posisi head up. Permisi saya masukkan. Awalnya dicek ya kanan kiri hidungnya, yang bersih yang mana. Misalnya dua-duanya bersih ya kita pasang salah satunya. Ini sebelah kiri misalnya. Permisi saya masukkan ya Bapak. Oke, bentar ya Pak, saya masukkan dulu. Permisi. Nah, ini udah ada tahanan ya Pak misalnya. Oke, sekarang Bapak tunduk. Permisi, sekarang sambil menelan. Silakan, telan Bapak. Oke, menelan terus Bapak. Takut? Udah. Sudah. Anggap sudah masuk ya. Oke. Kalau sudah, nah ini masih posisi kekunci. Kalau bisa langsung dikunci, karena kalau kebuka gini deh udara masuk, maka langsung dikunci. Baru kita cek. Apakah fiksasi dulu? Jangan, takutnya masuknya ke paru-paru. Oke. Jadi setelah masang langsung cek. Oke, ceknya di mana? Di bagian lambung, berarti ulu hati sebelah kiri. Di ulu hati sebelah kiri sini. Ya, bawahnya tulang iga yang melayang itu sini, diceknya sini ya. Nah, diceknya pakai apa? Pakai 3 metode kan katanya. Tapi paling sering kalau kamu punya kom air, kemudian nanti pakai gelembung air boleh ya. Kalau misalnya ada gelembung kan berarti ada udara. Kalau ada udara berarti masuk mana? Paru. Salah. Diulang lagi, dicabut. Tapi kalau ingin pakai udara langsung, kamu masukkan bisa pakai pet, dimasukkan udara maksimal 20 cc, minimal 10. Kalau 5 cc nggak kedengeran suaranya, blubnya itu kita cari suara blubnya kan di lambung. Kalau terlalu banyak kasihan pasien kembung ya. Jadi kalau saya sih 10 cc-an gini cukup ya, 10 atau 15 cc. Oke, kalau sudah kita masukkan. Oke, sambil mendengarkan. Permisi, satu hentakan, set. Nanti akan bunyi blub kalau sudah sampai ya. Kemudian kalau sudah, ini tetap posisi ditekuk kalau lepas. Oke, sudah masuk, ternyata ke lambung terdengar suara blub, maka kita lakukan fiksasi. Fiksasinya kalau kuku-kuku ini potongnya jadi cuma sebagian, sisanya di sini ditaruh di hidung. Sini. Oke, hidung sebelah sini. Nanti dia melingkar. Buka satu. Mau model yang gimana terserah, yang penting fiksasi. Dan pastikan fiksasinya tidak kemana-mana. Jadi bentil gini ya. Oke, kemudian boleh difiksasi ulang di pinggirnya. Bu, ini kan nanti setelah gastrik lavase atau kumbah lambung ada yang dilepas. Jadi ini nggak dipasang permanen. Ya ini dilepas. Nah, cuma kalau ini nggak kamu fiksasi, biasanya dia akan keluar lagi. Seperti itu, molor keluar. Seperti ini, ya. Oke, kalau sudah rapi baru kita kumbah lambung. Nah, di pembilasan lambung ini nanti ada beberapa cara. Yang pertama pakai sepet tetepan ya. Sepetnya nanti kita isi dengan cairan. Cairannya itu boleh kamu ngambil ya, seperti ini, kamu masukkan ya, atau kamu lepas, kemudian kamu masukkan pakai gelas ya. Harusnya gelas ukur ya, jadi pakai gelas seperti itu. Nah,
ini masukkan seperti kamu sonde. Ya. Cuman kalau sonde ada beberapa, misalnya pada pasien yang mengalami udara banyak, sondenya kan lama ya maksudnya. Itu juga padahal kita kejar-kejaran waktu untuk membilas lambung. Kalau terlalu lama malahan si racun tadi bablas ke sistem pencernaan bawahnya, yaitu usus, malah masuk ke usus. Jadi kalau bisa cepet-cepetan. Kalau misalnya kira-kira lama, tetap kamu bantu dorong. Oke. Nah, masukannya berapa? Di situ sudah ada DSOP. Ya, dimasukkan berapa cc? 200 sampai 250 itu satu kali masukkan, habis itu dikeluarkan lagi ya, karena lambung maksimal kalau bisa jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari takutnya nanti bablas ke usus, jadi 250 lah maksimal, seperti itu. Kalau anak-anak ya berarti di bawahnya itu. Oke, ketika kamu masukkan, jadi ini cairannya kita masukkan ke gelas ukur, kemudian kita ambil 250. Udah, sekarang ambilkan dulu 50 misalnya, 50 cc kita masukkan. Ya, sudah keluar, misalnya nggak jalan ya kita bantu dorong. Oke, kalau sudah tekuk lagi, ini tekuk lagi ya, terus buka, ambil lagi cairannya sampai 250. Udah ya, 250 Bu, saya tutup dulu maksimal ya 5-10 detik. Kamu hitung 5-10 detik. Kemudian kamu siapkan gelas ukur juga yang sendiri ya, berbeda. Itu untuk mengeluarkan cairan yang residunya. Namanya cairan residu, cairan keluarannya dari lambung ini. Atau kalau di rumah sakit biasanya nggak pakai gelas ukur, boleh pakai botol ya. Ini kan segini berarti 600 cc. Nah, nanti kalau 250 ini kan 300 separuhnya, 250 paling segini ya. Akan lebih baik sih memang gelas ukur, atau itu loh gelas ukur yang tinggi itu loh deh. Nah, itu ditaruh di mana? Ditaruh di bagian bawah ya, dari bawah pasien seperti ini ya. Nanti dikasih penyangga, kemudian dilepas, dibuka, setelah 10-15 detik dikeluarkan. Oke. Bu, ini bisa keluar apa enggak? Kadang kan belum keluar ya, kita pancing kayak kamu mancing kalau selang ya, dipancing keluar, diambil, kemudian nanti kita alirkan ke sini. Sama kayak mancing cairan, kan cairan itu akan bergerak dari atas ke bawah, jadi dia taruh bawah. Nah, keluar sampai, Bu, pertanyaannya, misalnya saya keluarkan tapi nggak sampai 250, padahal saya masukkan 250, kamu harus ambil ya sampai 250 tadi. Takutnya apa? Cairannya malah masuk ke dalam. Yes, diambil sendiri manual 250 ya, kita buang lagi ke sini. Pertama kali sebelumnya harusnya kan bening, ini bening nggak? Kemudian bau, aromanya sama atau tidak, warna, aroma, kalau ada tekstur misalnya dia ada berinjel, ada darah dan lain dilihat, dan nanah atau warnanya kehijauan dilihat ya. Kemudian jumlah, jadi ada 3, bau, warna sama jumlah harus 250 juga. Kalau kamu masukkan 250, kalau saya masukkan 200 ya harusnya 200 lebih boleh. Kadang cairannya kan misalnya dia habis keracunan baygon 1 liter ya, berarti harusnya keluarnya juga lebih dari itu ya, baygonnya dikeluarkan. Nah, seperti itu. Kemudian, Bu, kalau saya cek warnanya masih pekat, banyak darahnya, ini kan tadi perdarahan lambung, masih pekat, darahnya banyak, kemudian baunya juga aroma darah masih ya. Nah, itu boleh kamu lakukan bilas lambung lagi 3-4 kali sampai benar-benar warnanya berubah gitu ya. Kalau perdarahan hebat deh, sampai hebat banget, sampai perdarahan lambung sampai pekat hitam, nggak usah sampai bening, bener-bener bening ya, cukup sampai warnanya menjadi pink, nggak pekat hitam lagi tapi dia udah mulai berubah pink. Istirahatkan dulu, nanti beberapa jam kemudian atau ganti shift
Ini kan shift pagi, saya mau bilas lambungnya. Nanti ganti temenmu yang shift siang yang bilas lambung lagi. Ini kalau misalnya sudah warnanya sudah berubah, tadi perdarahannya hitam, sekarang lebih ke pink atau merah muda. Ini ditutup ya, atau ada yang beberapa tetap dibuka khusus untuk perdarahan, karena biasanya dia nanti darahnya akan ngalir sendiri ke bawah ya. Tapi kalau itu tergantung nanti kolaborasi dengan dokter, karena tindakan NGT ini kan kolaborasi dokter ya. Jadi kalau boleh dibuka atau ditutup saja. Kalau tutup ya tutup, nanti kita ulangi lagi untuk bilas lambung. Nah nanti kalau misalnya kondisi yang lain, misalnya tadi bukan perdarahan tapi pasiennya dengan keracunan baygon gitu ya, warnanya gimana? Tadi sudah saya cek, ternyata sudah bening. Saya lepas ya untuk pemasangan NGT nya. Permisi, saya buka terlebih dahulu. Untuk cairannya sudah tidak ada yang bau menyengat ya Bapak. Kemudian tisunya, nah ini dikasih tisu karena ini biasanya ada crack-cracknya ya. Nih ya. Oke, kalau sudah kita bersihkan, kita evaluasi ke pasien. Nah ini tadi sudah dilakukan tindakan bilas lambung, ternyata di lambung Bapak sudah bersih ya, baunya, aromanya sudah tidak ada, warnanya juga sudah bening. Nah ini nanti kalau kita evaluasi, misalnya ada muntah dimuntahkan saja kalau pasien keracunan. Tapi kalau pasien dengan perdarahan, tadi misalnya masih terpasang, ya sudah tetap dipasang. Nanti kita lakukan bilas lambung lagi. Nanti sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, saya akhiri.